Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Masya Allah, semuanya baik-baik ya. Insya Allah. Alangkah baiknya, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa dahulu ya. Kali ini, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Untuk sekarang, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Wah, Masya Allah sekali semua antusias untuk belajar pada hari ini. Ibu jadi teringat salah satu kata-kata bijak yang dimana masa depan adalah untuk seseorang yang menyiapkan pada hari ini. Pasti semua anak-anak yang di sini sedang mempersiapkan masa depannya ya. Dan kita juga pasti mempunyai masa depan masing-masing. Pastinya, Bu. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah memberitahu ya kita akan belajar hari ini. Apakah masih ada yang ingat kita akan belajar apa hari ini? Seperti yang pernah Ibu bilang bahwa hari ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam serta pemanfaatannya. Alhamdulillah pada hafal semua ya materi yang akan disampaikan hari ini. Ya betul, materi yang akan disampaikan hari ini yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai sumber daya alam serta pemanfaatannya. Mari simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Oh iya, Ibu juga sertakan slide pada papan tulis. Yang pertama kita harus memahami mengenai pengertian sumber daya alam itu sendiri. Nah, pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan bumi ini dengan segala sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini tersebar di seluruh permukaan bumi, baik di daratan dan lautan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beraneka ragam. Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam dan juga terletak di wilayah yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia beriklim tropis, sehingga flora dan fauna dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini juga didukung oleh kesuburan tanah yang terbentuk dari letusan api gunung berapi dan beberapa pegunungan yang terdapat di Indonesia. Selain flora dan fauna, Indonesia juga memiliki kekayaan bahan tambang mineral yang melimpah. Oh iya, boleh sambil mencatat ya. Yang menurut kalian penting boleh dicatat. Yang selanjutnya ada macam-macam sumber daya alam. Secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan oleh manusia tidak akan habis dan dalam jangka waktu tertentu dapat diperbaharui. Contohnya, kesuburan tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan oleh manusia akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya berupa bahan tambang, yakni minyak bumi, gas alam atau gas bumi, batu bara, emas, perak, besi, intan, dan lain-lainnya. Nah, ada pula sumber daya alam yang dibedakan menjadi sumber daya alam biotik dan abiotik. Nah, jenis sumber daya alam biotik adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berupa benda mati, contohnya tanah, air, udara, barang tambang, dan sinar matahari. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama pada bidang pertanian, di mana bidang pertanian ini adalah suatu kegiatan usaha untuk mengelola tanah
ditanami oleh tanaman. Nah, kegiatan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu di sawah, di mana keadaan tanahnya itu berlahan basah. Hasil utamanya adalah padi. Dan yang kedua di Tegal, di mana lahannya itu kering dan sedikit air, dan hasil utamanya berupa jagung, singkong, ubi, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang ketiga itu di ladang, di mana kegiatan pertanian dengan membuka area hutan kemudian ditanami. Hasil utamanya berupa jagung. Lalu yang kedua ada perkebunan. Kegiatan perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan daratan tinggi dan daratan rendah. Hasil utama perkebunan daratan tinggi contohnya teh, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan perkebunan daratan rendah contohnya adalah kelapa sawit. Nah, yang ketiga adalah perikanan. Nah, perikanan pun dibagi menjadi dua, ada perikanan laut dan ada perikanan darat, di mana hasil perikanan laut diantaranya tongkol, bandeng, cumi-cumi, bawal, dan udang. Sedangkan perikanan darat atau yang biasa di kolam atau akuarium atau sungai, hasil utamanya adalah ikan lele, mujair, nila, emas, dan koi. Nah, yang keempat itu ada peternakan. Di bidang peternakan. Nah, peternakan sendiri merupakan usaha memelihara dan mengembangbiakan hewan untuk dikonsumsi. Hasil utamanya biasanya berupa sapi, kerbau, kuda, kelinci, dan hewan-hewan unggas. Alhamdulillah, materi semuanya telah Ibu sampaikan. Nah, saatnya Ibu memberikan sedikit pertanyaan ringan untuk membahas sebagaimana kalian menangkap materi dari Ibu hari ini. Coba Ibu tanyakan, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Apakah itu? Siapa yang menjawab? Oh iya, acungkan tangan terlebih dahulu ya. Saya, Bu. Iya, kamu itu. Siapa yang angkat tangan? Oh iya, Nur. Coba, kamu kan yang angkat tangan duluan. Coba sekarang jawab pertanyaan dari Ibu. Sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Sumber daya alam menurut jenisnya secara umum terbagi dua. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Benar gak, Bu? Oh, betul sekali itu jawaban dari Nur. Betul, sumber daya alam secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikan tepuk tangan untuk Nur. Tenang, masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan kedua. Apa ya? Barang hasil tambang adalah, sebutkan 3 aja cukup. Saya bu. Yang pertama, minyak bumi, gas alam, dan batu bara, Bu. Wah, betul sekali. Ya, sumber daya alam berupa hasil tambang ada minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, pertanyaan terakhir. Apa itu sumber daya alam? Ayo, siapa yang tahu? Acungkan tangan terlebih dahulu ya. Saya bu. Ya, itu kamu, Anissa. Silahkan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai kebutuhannya, Bu. Wah, antusias sekali. Betul, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk selanjutnya kita membuat kelompok yang dimana anggotanya
terdiri dari 2 sampai 3 orang dan mendiskusikan pada lembar LKS-nya. Biar Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, teknis pengisian LKS-nya. Nomor kelompok diisi dengan angka, lalu nama atau nomor absen, lalu ada deretan nama dan nomor absen diisi semuanya sesuai anggota kelompoknya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan didiskusikan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan dari awal sampai akhir telah berjalan dengan lancar. Saatnya evaluasi. Ibu tuliskan di papan tulis ya evaluasinya. Dan jangan lupa kumpulkan hasil diskusi dan evaluasi di meja Ibu. Untuk sekarang mungkin Ibu akan sedikit memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah kita jalankan dari tadi sampai sekarang. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya alam ada beberapa macam. Dibedakan secara garis besar menjadi 2, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Lalu pemanfaatannya pun bermacam-macam. Ada yang dari bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas yang telah banyak membantu Ibu, kepada semua anggota kelas yang telah antusias dalam mengerjakan segala sesuatu, yang telah antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran dari awal sampai akhir telah selesai. Pembelajaran dari awal diucap salam dan di akhir pun harus diucap salam ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.